Halo, selamat datang di channel KM Nur. Buat kalian yang baru pertama kali ngeliat gue atau ngeliat video-video gue, di channel gue tuh gue bikin video tutorial atau tips and trik seputar Microsoft Office. Jadi, buat kalian yang mau belajar Microsoft Office, boleh mampir ke channel gue dan lihat video-video yang udah gue upload. Pada kesempatan kali ini, gue mau ngebahas perbandingan antara Office 2021 dengan Microsoft 365. Nah, terus bedanya di mana aja? Yuk, langsung aja kita bahas. Yang pertama, Office 2021. Office 2021 ini dijual sebagai pembelian satu kali. Ya, berarti ketika kita udah beli satu kali, kita udah dapat bundle aplikasi Office 2021 yang isinya Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk pemasangannya, di satu license Office 2021 ini cuman bisa dipakai di satu perangkat PC atau MacBook gitu kan. Sifatnya permanen. Pokoknya PC-nya sampai rusak, sampai meledak, si Office 2021 ini tetap bisa digunakan. Untuk harganya, Office Home and Student 2021 ini di harga Rp1.899.999. Marketing banget nih harganya. Ya kita buletin aja di 1.900.000. Nah, terus yang kedua, Microsoft 365. Microsoft 365 ini sifatnya langganan ya. Bisa dibayarkan bulanan atau tahunan. Nah, terus untuk aplikasinya hampir mirip dengan Office 2021, itu di Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Cuman kelebihannya, si Office 365 ini bisa dipasang di sampai 5 device. Nah, kalau Office 2021 hanya bisa dipasang di satu device. Nah, untuk 365 itu bisa dipasang sampai di 5 device ya. Nah, terus juga ada tambahan untuk cloud-nya kurang lebih kalau nggak salah 1 TB. Nah, terus juga dia selalu dapat fitur-fitur terbaru gitu atau update fitur-fitur terbaru. Nah, terus juga untuk 365 ini ada versi yang personal, terus juga ada juga versi yang family. Untuk harganya, Microsoft 365 Family itu di harga 1.300.000-an ya per tahun, atau misalnya kalau di per bulannya kurang lebih di 108.000. Nah, untuk Microsoft 365 personal itu di 960.000 per tahun atau kurang lebih sekitar 80.000 per bulan. Bedanya apa ya kalau misalnya antara family dan personal? Nah, kalau misalnya family ini kita lihat si satu license ini bisa di-share sampai 6 orang. Jadi ketika kita beli satu license 365 family itu bisa kita share ke 6 orang anggota keluarga kita ya atau misalnya ya teman-teman kita. Kalau misalnya untuk yang personal, dia hanya bisa di satu user aja. Nah, jadi kalau misalnya yang di personal satu user, kita bisa pakai di 5 device. Nah, kalau misalnya di family, itu berarti untuk 6 orang dikali 5 device, berarti ya kurang lebih sekitar 30 device tuh yang bisa pakai satu license-nya. Terus ada hal yang menarik ya, yang apa namanya gue temuin. Jadi di luar harga yang gue tampilin ini, gue pernah nemuin di toko ijo atau toko aren itu harganya di under 100.000. Nah, pertanyaannya, apakah license yang harganya under 100.000 ini ori atau enggak? Ini jawabannya. Setelah gue telusurin, kemungkinan besar license yang dijual under 100.000, yang dijual di marketplace toko ijo atau toko oren, itu kemungkinan adalah license 365 versi sekolah. Kenapa gue bisa bilang ini license 365 versi sekolah? Karena beberapa minggu yang lalu gue juga udah coba beli gitu kan di salah satu marketplace tadi gitu kan. Nah, dari penjualnya gue diberikan user dan password. Nah, di mana di usernya itu tertulis domain sekolah gitu kan. Gue nggak bakal sebut itu sekolahnya di mana. Terus gue coba pasang di salah satu laptop gue gitu kan. Di laptop gue, nah ternyata berhasil. Office 365-nya berhasil terpasang, bisa digunakan, semua fiturnya berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ini ori atau enggak, ini udah jelas ori gitu kan, karena usernya jelas gitu kan, dan si 365-nya itu bisa berjalan dengan baik. Cuman kalau misalnya pertanyaan ini legal atau tidak legal, gua nggak tahu. Itu biarkan apa pihak Microsoft-nya aja yang akan menelusuri ya, atau akan menjawab. Terus kalau misalnya kalian yang mau iseng nih daftar di Office 365 A1, gue jamin itu kalian gak bakal bisa. Kecuali kalau misalnya kalian punya
domain sekolah gitu kan, email dengan domain sekolah atau kampus yang tentunya itu sudah diketahui oleh pihak dari Microsoft gitu kan. Karena kalau misalnya kalian daftarnya menggunakan email seperti Gmail, itu udah pasti bakal ditolak karena itu bukan email dari domain sekolah. Plus minusnya kalau misalnya kalian mau beli 365 yang versi low budget atau sudah terlanjur beli, nah ya plusnya udah jelas lah dengan harga yang sangat low budget gitu kan, kalian bisa dapetin fitur 365, semuanya gitu kan, nggak ada bedanya dengan yang tadi sejutaan, ya siapa sih yang nggak tergiur gitu kan. Nah cuman kalau misalnya minusnya, kalian mesti perhatikan lagi nih, di versi 365 versi sekolah ini, itu ada ada fitur, school data sinkron, yang di mana data kalian itu akan tersinkron dengan data si admin yang membuatkan user kalian. Nah, kalau misalnya, data kalian hanya diperuntukkan untuk sekolah gitu kan, hanya bikin tugas-tugas sekolah yang, apa namanya, tidak terlalu privacy, dan kalian tidak mempermasalahkan, ya itu ya terserah kalian. Cuman kalau misalnya kalian menggunakan si Office ini untuk pekerjaan dan di mana file-file kantor kalian itu sangat penting gitu kan. Nah, itu akan tersinkron ke data si admin. Nah, jadi ya pikir-pikir lagi deh kalau misalnya kalian mau beli yang versi low budget ini. Oke, terus kita balik lagi ke perbandingan antara si Office 2021 dengan Microsoft 365 ya. Nah, yang pertama ya dari segi biaya. Nah, dari segi biaya udah jelas ya, kalau misalnya si Office 2021 ini kita cuman, beli satu kali udah seumur hidup, istilahnya kan seumur hidup si komputer tadi. Nah, kalau misalnya si Microsoft 365 itu kita sifatnya langganan, bayarnya langganan, bisa per bulan atau per tahun. Nah, terus untuk aplikasi Office-nya sama, ada Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Nah, yang ketiga di pembaruan fitur itu si Office 2021 dia tidak mendapatkan pembaruan. Jadi ketika kalian misalnya beli, fitur-fitur yang kalian terakhir, yang fitur terakhir aja itu yang kalian dapatkan. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai di Microsoft 365, kalian akan selalu mendapatkan update fitur terbaru. Ini yang paling gua suka sih di 365. Nah, terus yang keempat, untuk penginstalan si Office-nya, kalau misalnya di Office 2021 dia cuman bisa di satu device, PC atau MacBook ya. Sedangkan di 365 kita bisa menginstal di 5 device sekaligus dan itu tersinkron semua device-nya. Yang kelima, untuk fitur di tablet atau di telepon sama aja. Nah, terus yang keenam, untuk penyimpanan online. Nah, di Office 2001 ini tidak mendapatkan penyimpanan online ya. Kalau misal di 365 kita bisa mendapatkan penyimpanan online sebanyak 1 TB per user. Nah, kalau misalnya kalian tadi beli yang di versi family, itu bisa di-share ke 6 user. Nah, di masing-masing user itu udah dapat storage online-nya itu sebesar 1 TB. Oke, yang terakhir pilih yang mana? Itu kembali lagi ke kalian ya, ke kebutuhan kalian. Apakah dengan Office 2021 itu sudah memenuhi kebutuhan kalian di pekerjaan kalian gitu kan, atau misalnya kalian butuh upgrade ke 365 dengan tadi fitur-fitur terbaru, dengan ada storage online, dengan bisa diinstal di beberapa device. Nah, itu bisa membantu mempermudah di pekerjaan kalian. Terus pertimbangkan juga dari sisi budget kalian, apa kalian sudah punya budget sekitar 1,9 juta untuk membeli Office 2021 atau misalnya kalian belum ada budget sebanyak itu, kalian bisa nyicil di 80 ribuan ya untuk Office 365 gitu kan. Itu terserah kalian kalau misalnya kalian mau masuk ke tim Office 2021 atau kalian masuk ke tim 365. Yang jelas jangan masuk ke tim krekan yang suka nge-crack Office secara gratisan, ya kan? Buat kalian yang masih pakai crack-an, cepat tobat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Thank you and good luck.